Masinis yo masinis, tapi yo nggak masinis kereta api juga kali. Hari ini aku mendapat tugas untuk mencuci lokomotif tua di Museum Kereta Api Ambarawa, Jawa Tengah. Pencucian ini menjadi perawatan dan pemeliharaan yang memang rutin dilakukan. Lokonya kinclong, pengunjung pun pasti bakalan senang, Lur. Udah selesai Pak belum? Udah toh Pak, udah dicuci sampai atas-atas. Ini tinggal ngelap toh. Sekarang bersihkan kereta wisata aja. Ngawal kereta wisata, Pak? Iya Pak. Oh, iya Pak. Nih, minta tolong dilanjut ya Pak ya. Tinggal depan ini aja toh. Misi ya Bu ya. Misi dulu. Berhubung sedang musim liburan, pengunjung yang datang hari ini lumayan rame, Lur. Maaf Tante ya. Aku diminta untuk ikut membersihkan bagian dalam kereta wisata supaya tetap nyaman. Numpak kereta juga tuh, Pak? Mas Gundul, Mas Gundul, Dengaran ikut wisata. Biasanya jualan di depan sana. apa kabar Mas Gundul? Loh ya, Pak. Walah, gak nyangka di atas kereta aku bisa ketemu Mbak Salsa. Mas Gundul, tahu nggak aku bawa buah ini dari desa, namanya kesemek. Tuh. Apel desa. Apel desa. Lah ya bentuknya kan kayak apel. Tapi kan ini kan dari desa, ada apel desa. Buah kesemek. Asik ini, Lur. Mumpung Mbak Salsa bawa buah kesemek, aku mau ajak Mbak Salsa bikin olahan buah inovasi nanti. Nanti kita bikin makanan wae. Makanan. Iya, gawe roti apa gawe apa nanti. Bisa ya? Oke Mas. Yes, yes. Siap. Oh, yes aku tak lanjut nyapu-sapu dulu, Pak ya. Iya Mas, semangat Mas Yuk, Gundul. yuk. Selamat berwisata. Iya, Mas. Selamat healing. Ditarik dengan lokomotif diesel buatan tahun 1962, perjalanan kereta kayu ini menempuh waktu sekitar 30 menitan dari stasiun Ambarawa menuju stasiun Tuntang. Sepanjang perjalanan, di jalur kereta yang sudah eksis sejak abad ke-19 ini, penumpang akan disuguhi pemandangan alam yang menakjubkan, Lur. Stasiun Tuntang memiliki arsitektur khas kolonial Belanda dengan bangunan yang kokoh dan gaya yang sederhana namun elegan. Bangunan utama stasiun memiliki atap yang tinggi dengan jendela-jendela besar, memberikan kesan klasik dan bersejarah. Setelah 10 menitan berfoto dan bernostalgia di stasiun Tuntang, kereta wisata akan kembali membawa penumpang ke tujuan awal, stasiun Ambarawa. Pak, boleh nggak Pak? Aku ganti nyopir kereta Pak. Jadi masinis itu loh Pak. Aku terobsesi banget Pak. Boleh kok. Bener Pak? Gampang, boleh. Boleh? Wah, senang banget aku Pak. Wah. Gampang. Bisa diatur. Masinis yo masinis, tapi yo nggak masinis kereta api juga kali. Alah, apes. Aku kira bakal jadi masinis kereta api yang beneran, Lur. Ternyata cuma masinis kereta kelinci aja. Wes, rapopo. Jadi masinis kereta kelinci juga butuh tanggung jawab besar. Aku dan Mbak Salsa mau bikin inovasi kue ganjel rel khas Semarang dengan campuran buah kesemek. Aku parut buah kesemeknya
biar mudah tercampur dalam adonan yang lagi Mbak Salsa buat. Kocok telur bersama gula pasir. Kalau sudah, campur dengan tepung terigu dan aduk sampai merata. Kue ganjeril sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan sering dihidangkan dalam acara-acara tradisional serta perayaan tertentu, Lur. Oh, ya Mbak. Nih, tinggal dicampur parutan kesemeknya. Nanti sampai kali sih Mbak yo. Aku tak nyiapin api dulu untuk oven nih. Siap. Biasanya kue ganjerel memakai gula merah sebagai ciri khasnya. Tapi kali ini rasa manis gula merah diganti dengan sentuhan segar buah kesemek. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam loyang dan taburi biji wijen sebagai topping khas kue ganjerel. Dul, Ya Pak, ini adonannya udah aku masukin ke loyang. yaudah tinggal situ aja biar tak lanjutin. Ada yang aku bantu lagi nggak, Dul? Udah nggak usah, bisa sendiri kok, tinggal ngopen aja. Ya udah, aku tak pergi beres-beres dulu ya, Dul. Ya Mbak ya. Oke deh Mbak Salsa, aku tinggal lanjut panggang ganjeril kesemeknya yo. Ibu-ibu, buat kalian yang nggak punya oven, nih ada tips nih gimana caranya manggang roti tanpa oven. Nah, caranya hanya pakai panci biasa, tapi ingat yo, pancinya yang tebel. Kalau panci yang tipis, pasti bolong. Boleh dicoba. Secara teknis, memanggang dengan oven tangkring ataupun panci sebenarnya sama aja, Lur. Ini dia, Lur, hasilnya. Inovasi kue ganjeril dengan buah kesemek. Nah teh, itu teh kebun bunganya, keren kan? Bagus banget. Indah kan? Dul, kan aku juga apa? Makanya nggak usah banyak gaya. Nggak mendukung. Ayo, kita petik bunga aja ya dong. Ayo. Iki kebun bunga baby aster, Lur. Gimana? Apik toh? Aku paling suka sama bunga yang satu iki. Soalnya selain cantik dan harum, bunga aster juga memiliki makna pesan cinta dan kasih sayang. Teh, indah kan teh? Indah banget, Dul. Teh. Oh, Gugu. Terima kasih, bunganya cantik sekali. cantik kan? Iya. Makasih. Boleh nggak aku minta bunganya yang banyak lebih dari ini? Boleh, apa sih yang nggak buat teteh? Gundul bisa aja. Teteh deh. juga. Nih. Teteh boleh metik sendiri juga. Aku petikin ya di sebelah sana. Teteh sebelah sini ya. Siap. Tahu ndak, Lur? Kalau bunga aster berasal dari Tiongkok. Tingginya rata-rata dapat mencapai 70 cm. Bunga aster termasuk salah satu bunga yang sangat diminati banyak orang karena perawatannya yang mudah dan dapat ditanam di mana saja dan bisa tumbuh di segala musim. Tampilannya yang unik seperti perpaduan bunga kertas dan bunga matahari pun jadi daya tarik bunga yang satu ini. Warnanya juga tidak kalah memikat, Lur. Ada berbagai warna bunga aster. Kalau aster milik Ibu Momoy ini rata-rata berwarna merah muda, putih dan kuning.
Cuantik banget toh. Wah Lur, kalau dilihat dari ekspresi Teh Ami, kayaknya rencanaku berhasil. Semoga saja aku bisa mengambil hati Teh Ami yo Lur, biar gak kalah sama Kang Oni. Waduh, itu si Gundul nanaonan Waduh, berdua-duaan sama Neng Ami. Wah, main bunga lagi. Tidak bisa dibiarin ya. Awas ya Gundul, saya salib kamu. Neng, Kang? Iya, gimana? Neng Ami tahu nggak ini warna apa? Warna putih, Kang? Nah, itu dia Neng. Apa tuh? Ini artinya cinta Kang teh putih seputih-putihnya sama Neng Ami. Apaan tuh Nah, si Teh Gundul. Wah nyolong setar aja. Diam saja kamu teh. Teh, ini teh, ini lebih banyak. Ini lihat warna apa? Ungu membara. Iya. Seperti cintaku sama teteh yang membara. Nggak ada apa-apanya. Neng. Neng, ungu mah udah biasa, Neng. Nih, ini lebih berwarna, warna kuning. Kang, kalau pengen berseteru dengan aku, ayo kita tanding apa? Tanding apa? Kita lomba masak. Berani nggak? Mang masak apa? Kita masak bunga aster. Bunga dimasak? Iya. Oh, jadi gitu permainannya. Udahlah kalau gitu mah, aku kecewa sama kalian. Ya gimana sih Kang? Kok marah? Namanya juga usaha toh Lur. Nih, biar bunganya aku bawa dulu. Sekalian aku nyiapin bahan buat lomba masak sama Kang Uni. Oke deh, ya udah. Kalau gitu, sekarang saya juga mau siapin bumbu-bumbu yang lainnya ya. Teh Ami siapin bumbu dulu dah. Siap, ya udah. Aku siapin bahan. Oke, siap. Ada bidadari, euy. Wah, saya punya ide. Kewot. Assalamualaikum. Azim, waalaikumsalam Kang. Waduh Lur, Kang Oni punya rencana apa itu? Nyamperin Teh Agit? Gak punya pendirian. Tadi katanya sama Teh Ami, sekarang PDKT alias pendekatan sama Teh Agit. Weleh. Jadi begini, Neng. Jadi Akang itu mau ada pertandingan masak sama si Gundul. Gundul eta nusuk di TV eta. Ah, si Eta, Neng. Ya tuh hajatnya mana? Sudah tuh Kang. Walah Lur, ternyata Kang Oni mau ngajak Teh Agit buat duel sama aku dan Teh Ami. Apaan? Nanaonan. Ini lah. Pengen lihat jurus Jepang nih. Coba. Wah, jurus pengkor eta mah. Kateki. Duh, Kang. Jadi nggak nih masaknya? Waduh. Iya bener. Angonis. Kamu yang banyak gaya tuh. Aku udah siapin bahan banyak. Kalau berani, yuk. Siapa takut lah, sok lah. Apa coba barang-barangnya? Oh, diem yo. Aku sebetulnya udah nyiapin kejutan buat Kang Oni. Ya, Ayo. biar adil. Heeh. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Kamu ini? Oh, saya warna hijau, euy. Nah, kita buka. Apa yang ada? Ini kita lomba masak. Rezekinya masing-masing. Rezeki masing-masing. Pasti yang bagus saya mah tuh. 1, Yang 2, 3. 3.
Masak kodok. Wah. Masak kodok. Kacau, mana mah licik, euy. Kena deh. Ayo Kang, aku kerjain. Ini mah. Ini saya. Saya biasa masak ini, kan saya bunga. Bagi atuh, udah setengah-setengah aja. Ya, udah ada setengah. Hah? Ya, Kumaha? ya. Gitu harus baik atuh kamu Tendul. Sekarang kita Hanya kodok, rezekinya kodok. ya, tapi kan itu mah kamu yang nyimpen di sana. Aku dan Teh Ami mau membuat risotto bunga aster. Aku yakin tim aku dan Teh Ami pasti menang. Ngomong-ngomong, timnya Teh Agit dan Kang Oni mau buat opo yo? Sebelum diolah, bunga aster aku pisahkan terlebih dahulu dari batangnya. Bunga yang satu ini memiliki rasa unik yang berbeda dari sayuran pada umumnya. Cita rasanya agak asam, getir, serta pedas. Cocok banget jika dipadukan dengan berbagai macam masakan. Kalau aku mempersiapkan bunga astere, Teh Ami mempersiapkan bahan lainnya seperti buncis, wortel, timun, dan selada. Oh iya, kali ini aku menambahkan sambal khas Jawa Barat dalam olahan risottonya lur, yaitu sambal goang bunga aster. Menarik toh, si gundul Tea. Haluskan bawang putih dan cabai rawit, lalu tambahkan bunga asternya dan aduk rata. Kalau tim sebelah lur mau masak mie goreng bunga aster, menarik juga yo. Tapi tenang, aku pasti menang jauh lur. Namanya juga si gundul gitu loh. Teh Agit menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit sebagai bumbu dasar. Kalau Kang Oni selain mempersiapkan bunga aster, juga mengiris sayur-sayuran pelengkap seperti bawang bombay, wortel, seledri, timun, dan sawi. Sudah beres, Git? Git? Mana bahan-bahannya? Kita sudah beres. Belum tahu kita cep handal ini. Ya, minyaknya, Kang. Oke. Ada yang nawar. Setelah semua bahan siap, kami mulai memasak olahan masing-masing lur. Untuk risotto ala aku dan Teh Ami, kutumis dulu bawang bombay yang tadi sudah kuiris-iris. Lalu setelah wangi, aku memberikan sedikit minyak ke dalam sambal goangnya. Selanjutnya, aku tumis sayur-sayuran dan tidak lupa jamur enokinya. Jika semua bahan sudah mulai masak, tambahkan bunga asternya yo. Ketika bunga aster sudah hampir layu, tuangkan nasi putih dan air. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan garam, gula, dan lada ya lur. Terakhir, taburkan keju biar maknyus. Kalau mie goreng ala Kang Oni dan Teh Agit, tumis bumbu halus hingga matang. Kemudian tambahkan bawang bombay dan tomat. Jika keduanya telah mulai layu, pecahkan telur dan aduk rata. Masukkan pula bahan pelengkap seperti sayur dan bakso. Kalau semua bahan mulai matang, baru deh mie dimasukkan dan aduk hingga semua bahan merata. Kemudian tuangkan kecap manis dan taburkan garam. Terakhir masukkan bunga aster dan masak hingga matang. Ini dia lur,
Dua hasil masakan duel antara aku dan Kang Oni. Mantep toh. Lengkap banget yo. Ada masakan ala Eropa karyaku dan Teh Ami, serta masakan ala Asia olahan Kang Oni dan Teh Agit. Cantiknya. Rasanya juga enak. Seperti Neng Anggit. Tidak seperti di sono. Ngomong-ngomong Lur, aku sudah mempersiapkan juri spesial untuk menilai hasil masakan tim aku dan tim Kang Oni kali ini loh. Kenalin Lur, ini namanya Nenek Ocit dan Nenek Yati, asal desa Karyawangi, Lembang, Jawa Barat. Kalau kata anak zaman sekarang sih, nenek-nenek hits. Keren banget toh gayane. Ini juri risotto bunga aster. Mari dicicipin. Kayak nate ieu mah raos pisan. Nek, iya, nu iya raos mana? Ini namanya Ya wis, Nek. dengan Langsung aja dinilai yo. segitiga. Nih, sekarang kamu juga buatan Chef Oni dan Chef Anggit. Enak punya saya. Kita juara. Ya, jangan pada ribut semuanya. Sama, enak. Ini enak, itu enak. Dua-duanya juga enak. Jadi yang menang siapa tuh, Nek? Dua-duanya menang. Hah? Dua-duanya menang. Ternyata malah ndak ada yang menang atau kalah Lur. Jadi terus gimana tuh? Ya, Jadi terus gimana? ya makan aja. Ini mah semua juga udah pada enak. Aing mah kalau gitu mah, saku juga makan, we lah. Lur, musim pete nih. Wah, aku sih paling doyan makan pete bakar pakai nasi hangat dan ikan asin. Aku jadi lapar nih. Dul, habis panen ya? Iya teh, ini udah pada tua-tua. Mau? Enggak. Teteh, Aku mau bunga petenya aja, bunga pete buat apaan teh? buat dimasak. Bunga pete dimasak? Iya, Masak apaan? ada aja. Aku bantu deh ntar, tak cariin. Ya, aku taruh di sini ya. Oh ya. Terus? Nanti sekalian rebus ya. Oh, direbus kalian? Ya, tolong ya. Kembang petenya? Iya. Oh ya ya teh, ya teh. Makasih ya. Oh ya teh. Nanti tak anterin. Ya, makasih. Wah, rezeki emang Lur. Teh Silvi minta aku bantuin ngumpulin bunga pete buat dimasak. Siapa tahu aku boleh ikut nyicipin. Tapi aku baru tahu nih Lur, kalau ternyata bunga pete bisa dimasak. Soalnya biasanya bunga pete yang jatuh ini hanya dijadikan lalapan saja. Kayaknya udah cukup banyak nih Lur. Ya wis, aku mau pulang yo. Sekalian bersihin dan merebus kembang petenya. Wah Lur, kayaknya ada maling. Di mana yo? Ayo maling. Ayo maling. Bangsat. 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 Wele, ini kenapa aku malah ikutan lari yo? Apaan ini? Dia menang mauknya. Mau apaan? Saya barusan panen pete. Yang benar. Beneran. Gesan ah. Gesan, capek. Jaga orang.
Orang polisi ya. Si jadi maling nanya. Tuh, tar. Apa? Tuh, suara apa tuh? Itu yang teriak maling tuh. Ampura ya namanya Pak. Aduh. Oh, enak aja asal nuduh kan. Oh, iya. Wah, apes. Niat mau bantuin malah dikira maling. Ya wis, untung langsung selesai. Ini jadi pelajaran yo lur. Nggak boleh main hakim sendiri. Dituduh maling, untung kagak digebukin aku. Nah, iki aku lagi mau ngerebus kembang petenya. Tapi sebelumnya harus dicuci dan dirajang dulu lur. Ada 2 macam kembang pete. Yang satu kembang pete yang masih memiliki kelopak bunga tipis-tipis di bagian luarnya dan pendul di bagian dalamnya. Sedangkan yang ini bunga pete yang hanya memiliki bagian pendulnya saja. Kedua bagiannya bisa diolah kok lur, tergantung selera saja. Nah, bagian yang pendul ini tinggal kita iris tipis-tipis saja lur. Wah, aromanya tidak berbeda jauh dengan buah petenya. Mantep lur. Nah, kalau sudah, rebus kedua bagian kembang dalam air mendidih. Aduk hingga setengah layu, kemudian tambahkan garam untuk mengurangi rasa getirnya. Rebus selama kurang lebih 15 menit, lalu tiriskan. Teh, ini teh, kembang petenya udah aku rebus teh. Makasih ya, Ndul. Oh iya teh, ada yang bisa saya bantu lagi teh? Enggak, udah. Oh ya, ketik aja teh ya. Iya. Ternyata kembang pete ini mau diolah oleh Teh Silvi dan Teh Suci menjadi strudel kembang pete. Walah, kok bisa yo? Setahu aku, strudel identik dengan rasa yang manis. Tapi ini justru diolah dengan cita rasa asin. Pakai kembang pete lagi. Mantep pasti. Teh Suci bertugas untuk membuat adonan kulit strudelnya. Pertama, campur tepung terigu, gula dan margarin, lalu uleni hingga kalis. Setelah itu, ratakan dengan roller pin hingga menjadi lembar tipis. Selagi Teh Suci membuat adonan kulitnya, Teh Silvi membuat isian strudel. Iris-iris bawang putih, bawang bombay, tomat, daun bawang, seledri, dan cabai rawit. Kemudian, haluskan bawang putih dan cabai merah besar. Jika sudah halus, terakhir tambahkan tomat dan tumbuk kembali hingga halus. Nah, sekarang tinggal dimasak deh lur. Tumis bawang putih, bawang bombay, daun bawang dan seledri hingga harum. Tuangkan saus dan tomat potong. Lalu tambahkan jamur, saus tiram, dan susu. Aduk hingga rata. Terakhir, tambahkan kembang pete. Masak hingga matang. Sebelum dipanggang, isi adonan kulit strudel dengan tumisan kembang pete. Lalu tutup dengan teknik kepang. Biar makin apik, lapisin kulit dengan kocokan telur. Teknik ini akan menghasilkan warna kulit yang menguning keemasan. Setelah itu, panggang adonan selama kurang lebih 1 jam. Sambil diatur tingkat kepanasannya ya lur, agar kulit strudel matang merata dan tentunya tidak gosong. Wih, kalau dilihat dari tampilannya, ciamik yo. Wah, nggak nyangka yo, bunga pete yang gagal tumbuh bisa disulap jadi kue yang super duper enak begini. Yuk.